Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di RSS ya, Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Baik Anda yang ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca tulisan dari si Wood ya, Special Wood ya, berjudul Rizik, Munarwan dan Novel berurusan dengan hukum, sekakmat untuk FPI. Ya, ditulis oleh Muhammad Nurdin. Kita baca sekakmat FPI. Ya, ada sebuah istilah, kalau mau tangkap ular, pegang kepalanya. Karena kalau pegang ekor atau badannya, rahangnya akan refleks menggigit tangan. Itulah yang sedang dihadapi sebuah ormas besar bernama Front Pembela Islam atau FPI. 3 orang petingginya sedang berurusan dengan hukum. Penyebabnya sama semua, gara-gara mulut yang tidak diajarkan sopan santun. Padahal mereka selalu menyerang Ahok dari titik ini. Ahok mulutnya kayak comberan lah. Kini mereka pun merasakan akibat dari tidak bisanya menjaga mulut. Rizik mendapat 11 aduan dari 5 kasus yang disebabkan mulutnya sembarangan menghina. Pertama, ia menghina adat Sunda. Ia mengganti Sampurasun menjadi Campurasun. Rizik mengira karena Jawa Barat adalah basis Muslim yang agak-agak garis keras, lalu ia seenaknya menghina budaya Sunda. Kenyataannya, tak setiap Muslim di Jawa Barat setuju dengan Rizik. Malahan akhir Gubernur Jawa Barat telah menandatangani petisi pembubaran FPI. Kedua, Rizik telah menghina Yesus Kristus. Umat Kristen sontak bereaksi melaporkan Rizik. Dalam ceramahnya Rizik mengatakan kalau Tuhan beranak, bidanya siapa? Sepertinya Rizik beranggapan bahwa yang berhak hidup di negeri ini cuma Islam, malah Islam versi dirinya. Ya, agama lain tak berhak. Itulah mengapa ia seenak jidat mengeluarkan kalimat yang menghujat agama lain, padahal Quran melarang menghujat kepercayaan agama lain. Ketika Rizik menghina Pancasila, ia mengatakan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Rizik memang gak tahu sejarah. Orang yang buta sejarah jadinya begini. Asal bunyi, ia tidak tahu bahwa bangsa kita bisa merdeka karena Pancasila yang mampu menyatukan seluruh anak bangsa. Meski berbeda suku, ras, agama, bahasa, warna kulit, rambut dan lain sebagainya, Pancasila lah yang telah menyatukan kita. Menghina Pancasila sama dengan menghina perjuangan meraih kemerdekaan. Keempat, Rizik telah membuat propaganda imajiner tentang adanya simbol Palu Arit di uang kertas rupiah terbaru. Ia menuduh pemerintah telah disusupi oleh antek-antek PKI. Dalam banyak ceramahnya, isu PKI ini selalu didengungkan, sampai-sampai uang pun jadi korbannya. Tapi kalau Rizik dikasih gepokan yang berwarna merah atau biru, saya yakin tidak menolak meski ada gambar Palu Aritnya. Iya, kelima, Rizik telah menghina Kapolda Metro Jaya. Ia menyebut Kapolda sebagai jenderal otak Hansip. Ini sungguh memalukan. Mengaku seorang Hansip, keturunan Rasul yang dicintai, tapi mulut seperti TPA Bantar Gebang. Yang keluar dari mulutnya ada saja hinaan, hujatan dan cacian. Padahal Quran menyuruh untuk berkata kaulan ma'rufa, berkatalah yang baik. Ya, nasib Munarman juga seperti Rizik. Ia dilaporkan oleh tokoh adat Pecalang dan umat Muslim Bali. Ia dinilai telah menyebarkan fitnah yang keji dengan melecehkan pihak keamanan adat Bali yang dikenal dengan Pecalang.
Ya, begini kata-kata Munarman yang pernah dianggap telah menfitnah para pecalang di Bali. Kompas tidak pernah mengkritik pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang salat Jumat. Nggak pernah ada kritik dari Kompas. Bertahun-tahun itu sudah kita saksikan. Ya, ini merupakan fitnah tanpa dasar. Memangnya Munarman tahu dari mana pecalang-pecalang di Bali suka lemparin rumah penduduk Muslim? Apakah cabang FPI ada di Bali? Malahan Ketua GP Ansor Kabupaten Badung, Imam Bukhari, langsung membantah pernyataan Munarman tentang pecalang. Ia berkata, selama ini umat beragama di Bali saling menghormati dan membantu pada setiap acara keagamaan. Yang terakhir adalah Novel Bamukmin. Novel sebenarnya kasusnya lebih ringan dari Rizik dan Munarman. Ia tidak menghina, tapi memberikan saksi palsu dalam sidang keempat kasus penistaan agama oleh Ahok. Novel yang mendadak terkenal dengan pizza khasnya dilaporkan ke polisian atas dugaan tidak pidana pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu. Ya, Novel mengatakan bahwa Ahok telah membunuh 2 anak buahnya. Lalu ia mengatakan bahwa Ahok telah merekayasa kasus tersebut hingga Novel yang masuk penjara. Seharusnya apa yang telah menjadi keputusan pengadilan tidak usah lagi dikomentari. Ini namanya keterlaluan. Ini namanya tidak menghargai lembaga hukum. Kalau tidak percaya pengadilan, ya ngapain juga bersaksi. Kini 3 tokoh sentral FPI tengah berurusan dengan hukum. FPI akan dilelahkan dengan serangkaian upaya pembelaan. Rizik pun mulai mengemis bantuan ke DPR agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Sayangnya, pihak kepolisian akan meneruskan proyek hukum Rizik. Kini Rizik jadi melunak. Sepertinya ia tahu bahwa posisinya sekarang ini lemah. Malahan MUI yang merupakan mitra kerjanya, sehingga acara aksi bela Islam susah besar sepertinya hendak cuci tangan. Mereka yang numpang beken dari aksi bela Islam pun tak kunjung bersuara membela Rizik. Kini Rizik seperti sebatang kara yang harus menghadapi 11 aduan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Ia pun kini tak ragu-ragu mengemis ambunan dalam bahasa kerennya ia sebut sebagai dialog. Padahal dalam kasus Ahok mana mau Rizik dialog. Kini FPI bagai tubuh tanpa kepala. Ia seperti kecoa yang mampu hidup berhari-hari tapi tak tahu harus kemana. FPI sedang menghadapi detik-detik akhir kehidupannya. Menteri Ratu dan rajanya tengah terancam. FPI berpotensi besar disekak mat, padahal bidak-bidaknya masih banyak. Tapi apalah artinya bidak? 10 bidak pun tak akan mampu melawan pengorbanan si kuda putih Ahok. Ya rasa-rasanya begitulah gitu katanya ya. Demikian sudah kita baca tulisan daripada Muhammad Nurdin, tukang dakwah, tukang mikir dan pakar rasa-rasa spesialisnya. Ada WA-nya. Demikian. Dan ada komentarnya dari John Rusinting. Belum lagi aliran dana buat event demo-demoan udah ditelusuri dan itu diputus sama polisi. Kelar dah Pak Jero Rubicon bisa masuk pegadaian nih. Ada Rizky Anggia Kumlar. Kata orang-orang menyerang adalah cara bertahan yang baik, tapi si Rizik menyerang kebablasan, nggak tahu cara bertahan gitu katanya ya. Ada demikian bro, cukup ya, sudah ada 2 komen yang kita baca. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.